Urutan ketiga, dua perkara sekaligus dibacakan, yaitu perkara 44 dan 46. Kami persilakan Yang Mulia Bapak Didi Suryanto dan Yang Mulia Ibu Ida Budiati. Putusan nomor 44 PKE DKPP Romawi 1 2021, nomor 46 PKE DKPP Romawi 1 2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 27P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 44 dan seterusnya, dan pengaduan nomor 31P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 46 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh identitas pengadu dan para teradu perkara nomor 44 PKE DKPP Romawi 1 2021, pengadu nama Mukami Eva Wesman Bali, kerjaan wira swasta, alamat Jalan Sioni Geho, Desa Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai pengadu 1. Terhadap teradu nama Repa Duha, teradu 1 Eksodi M. Daki, teradu 2 Meida Nariang Hulu, teradu 3 Edward Duha, teradu 4 Julianus Hulu, teradu 5 masing-masing adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Pelita Pasir Putih nomor 10 Teluk Dalam, Nias Selatan. Selanjutnya teradu 1, 2, 3, 4, dan 5 disebut sebagai para teradu. Dalam perkara nomor 46 PKE DKPP Romawi 1 2021, pengadu nama Igia Lisman Daki, pekerjaan calon Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, alamat Jalan Baru, Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. 2 nama Sozanolo Daruru, pekerjaan calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020, alamat Kelurahan Ilia Dolu, Kecamatan Gilis Salawan, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Memberikan kuasa kepada Dodi Boy Venaloza, advokat, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya, pengadu 1 dan pengadu 2 disebut sebagai para pengadu. Terhadap teradu nama Repa Duha, teradu 1 Eksodi M. Daki, teradu 2 Meidana Riang Hulu, teradu 3 Edward Duha, teradu 4 Julianus Hulu, teradu 5 masing-masing adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Jalan Pelita Pasir Putih, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. Membaca pengaduan para pengadu, mendengar keterangan para pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. Duduk perkara, kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. Pertimbangan putusan: menimbang jawaban dan keterangan para pengadu, para teradu, keterangan pihak terkait, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat
Para pengadu pada pokoknya mendalilkan para teradu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan nomor 915 dan seterusnya tertanggal 18 Desember 2020 dan nomor 940 dan seterusnya tertanggal 27 Desember 2020. Para teradu juga didalilkan telah salah menerapkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 bagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 25 bagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum karena tidak relevan dengan penyelenggaraan pilkada inkasu tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Para teradu membenarkan telah menerima 2 surat penerusan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dan pada tanggal 18 Desember 2020 dan 27 Desember 2020. Rekomendasi nomor 915 dan seterusnya dan rekomendasi nomor 940 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan nomor urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa terbukti melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan direkomendasikan untuk diberi sanksi pembatalan atau diskualifikasi. Terhadap 2 rekomendasi aku, para teradu menindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 junto pasal 17 sampai dengan pasal 21 peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Para teradu kemudian melakukan pencermatan kembali terhadap data atau dokumen serta pendalaman keterangan para pihak, saksi dan ahli. Terhadap rekomendasi nomor 915 dan seterusnya, para teradu meminta keterangan Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Ketua TAPD Kabupaten Nias Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, pelapor Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ahli hukum tata negara Jan Patar Simamora, dan ahli pemilu Titi Anggraini. Sedangkan terhadap rekomendasi nomor 940 dan seterusnya, para teradu meminta keterangan terlapor, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Pendeta Yohanes Totonafo Amazihono, Camat Telodalam, Kepala Desa Bawolowalani, ahli pemilu Titi Anggraini, ahli hukum tata negara Dr. Jan Patar Simamora, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Nias Selatan, PT Pos Indonesia Cabang Telodalam, PT Pos Gunung Sitoli, dan pelapor Mukami Eva Wisman Bali. Selain itu, para teradu juga berkonsultasi secara tertulis kepada KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Desember 2020. Setelah melakukan pencermatan dokumen dan pendalaman terhadap keterangan para pihak, para teradu menyimpulkan bahwa terlapor pasangan calon nomor urut 1 tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu dibenarkan secara etika dan hukum. Para teradu dalam menindaklanjuti 2 rekomendasi aku telah sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur di dalam pasal 140 ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU. Dalam hal ini, sepanjang peraturan KPU sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 belum dicabut,
Maka DKPP berpendapat mekanisme dan proses penyelesaian pelanggaran administrasi masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, junto Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Bahwa pasal 17 menyatakan KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian pasal 19 menyatakan KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno yang selanjutnya